Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nelly Sofiati, NIM 203200212. Saya di sini akan menjelaskan sedikit tentang konsep diri. Konsep diri merupakan model internal yang mempergunakan penilaian diri dalam rangka menentukan skema diri seseorang. Hal-hal khusus seperti kepribadian, keahlian, dan kemampuan, hobi dan pekerjaan, karakteristik fisik, dan lain-lain. Dinilai dan diaplikasikan kepada skema diri adalah sekumpulan gagasan mengenai diri seseorang dalam suatu dimensi khusus. Misalnya, seseorang yang menganggap dirinya sebagai kutu buku akan mengenakan sifat-sifat dan karakter khas seorang kutu buku kepada dirinya. Konsep diri seseorang adalah kumpulan hal-hal yang dipikirkan, diyakini, dan dirahasiakan seseorang tentang dirinya. Nama lain untuk konsep diri adalah konstruksi diri, identitas diri, perspektif diri, atau struktur diri. Ini termasuk prestasi akademik, identitas gender, identitas seksual, dan identitas ras. Secara umum, konsep diri merupakan jawaban atas pertanyaan siapakah saya? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, konsep berarti pengertian, gambaran mental dari objek, proses, pendapat, rancangan yang telah dipikirkan. Pengertian ini adalah sikap dan perasaan seseorang terhadap dirinya sendiri dan sesuatu keseluruhan proses psikolog yang menguasai tingkah laku dan penyesuaian diri. Gulo menyatakan self sebagai suatu keseluruhan yang dirasakan dan diyakini benar oleh seseorang tentang dirinya sebagai individu. Chaplin mengemukakan bahwa konsep diri adalah evaluasi individu mengenai diri sendiri, penilaian atau penaksiran mengenai diri sendiri oleh individu yang bersangkutan. Konsep diri diartikan sebagai suatu anggapan yang mengarah kepada pribadi seseorang, yang membuat ia dapat menyatakan pada dirinya siapa sebenarnya dirinya. Selain itu, konsep diri pada hakikatnya tidak terlepas dari diri sendiri dan upaya ia dalam memahami dunianya. Menurut Muawanah, anggapan seseorang tentang diri sendiri yang sifatnya sosial, psikis, fisik, emosi, dan lain sebagainya adalah pengertian dari konsep diri. Dalam teori kepribadian, konsep diri merupakan hal yang sering dibahas serta dianggap besar pengaruhnya terhadap tingkah laku seseorang. Konsep diri adalah informasi yang diberikan lewat informasi yang diberikan orang lain pada diri individu. Oleh karena itu, konsep diri adalah persepsi atau penilaian seseorang terhadap dirinya. Kemudian menurut Hurlok yang dikutip oleh Herianto, bahwa konsep diri merupakan gabungan dari keyakinan yang dimiliki individu tentang mereka sendiri, yang meliputi karakteristik fisik, psikologis, sosial, emosional, aspirasi, dan prestasi. Faktor-faktor yang mempengaruhi konsep diri ada dua. Yang pertama, orang lain. Jika seseorang diterima orang lain, dihormati, dan disenangi karena keadaan dirinya, maka orang tersebut akan cenderung bersikap menghormati dan menerima dirinya. Tetapi, sebaliknya, jika orang lain selalu meremehkan, menyalahkan, dan menolak individu tersebut, maka dia akan cenderung tidak menyenangi dirinya sendiri. Walaupun demikian, ternyata tidak semua orang lain mempunyai pengaruh yang sama terhadap individu tertentu. Ada yang paling berpengaruh, yaitu orang-orang yang paling dekat dengan individu tersebut. Yang kedua, kelompok rujukan. Dalam suatu kelompok ataupun komunitas, pasti akan terdapat norma-norma baik tertulis maupun tidak tertulis. Oleh karena itu, sebab individu yang terkait dengan kelompok tersebut akan berupaya untuk selalu menyesuaikan setiap perilakunya dengan aturan atau norma yang ada dalam kelompok tersebut. Komponen konsep diri dibagi menjadi 5. Yang pertama, gambaran diri adalah sikap individu terhadap tubuhnya, baik sadar maupun tidak sadar, meliputi performance, potensi tubuh, persepsi, dan perasaan tentang ukuran dan bentuk tubuh. Yang kedua, ideal diri adalah persepsi individu tentang perilaku,
yang disesuaikan dengan standar pribadi yang terkait dengan cita-cita. Yang ketiga, harga diri adalah penilaian individu terhadap hasil yang dicapai dengan cara menganalisis seberapa jauh perilaku tersebut. Yang keempat, peran diri adalah pola perilaku, sikap nilai, dan aspirasi yang diharapkan individu berdasarkan posisinya di masyarakat. Yang kelima, identitas diri adalah kesadaran akan diri pribadi yang bersumber dari pengamatan dan penilaian sebagai sintesis semua aspek konsep diri sebagai sesuatu yang utuh. Menurut Herja Suganda, guru hendaknya mengerti komponen apa saja nantinya akan membangun serta mengoptimalkan konsep diri bagi peserta diri. Antara lain, yang pertama, perasaan dihargai di lingkungannya. Seluruhnya, seorang guru bisa membuat suasana kelas nantinya membuat setiap siswa merasa diakui di lingkungannya, sehingga dapat menumbuhkan sikap percaya diri di tengah masyarakat. Perasaan dihargai dan bernilai di lingkungan yang ia tempati adalah suatu komponen dalam mengoptimalkan konsep diri yang baik bagi peserta didik. Yang kedua, perasaan sanggup. Seorang anak jika diberikan peluang dan pengetahuan yang baik dalam pembelajaran, kecenderungan mereka menunjukkan konsep diri yang bagus. Hal demikian membuat diri sendiri merasa percaya diri akan tugas yang sedang dikerjakannya. Yang ketiga, perasaan patut. Dalam pembelajaran penting kiranya diberikan umpan balik. Salah satu fungsinya yaitu memberikan gambaran tentang kemampuan masing-masing anak. Yang keempat, perasaan menerima keadaan diri sendiri. Guru pada hakikatnya dijadikan sebagai tumpuan peserta didiknya dalam mendapatkan pujian. Maka dari itu, seharusnya guru memberikan pujian kepada mereka sehingga ia merasa senang akan dirinya. Yang kelima, menerima kekurangan. Seorang peserta didik yang punya konsep diri yang bagus, sejatinya mereka mampu menyadari kekurangannya. Yang keenam, keistimewaan. Seorang guru seharusnya dapat menyadari bahwa masing-masing anak didik mempunyai kepribadian serta potensi yang istimewa. Masing-masing anak didik tidak sama satu dengan yang lain. Proses perkembangan konsep diri. Menurut Surna, ada beberapa cara yang bisa dilakukan dalam meningkatkan konsep diri akademik peserta didik. Di antaranya, yang pertama, guru hendaknya dapat membangun suasana pembelajaran yang tepat, meningkatkan semangat peserta didik dalam belajar sehingga ia dapat mengoptimalkan potensinya. Yang kedua, guru hendaknya dapat berhubungan baik dengan siswanya. Di dalam aktivitas belajar, seorang guru harus dapat menempatkan dirinya di antara kehidupan pribadi peserta didik yang tengah berada pada tahap optimalisme kemampuannya. Yang ketiga, guru hendaknya dapat membangun suasana belajar yang menantang. Ajarkan siswa agar dapat bersaing baik dengan dirinya sendiri maupun dengan temannya. Terbentuknya konsep diri. Menurut Baldwin dan Holmes, terdapat beberapa faktor pembentuk konsep diri, khususnya konsep diri remaja, yakni ada 4. Yang pertama, orang tua sebagai kontak sosial yang paling awal yang kita alami dan yang paling kuat. Apa yang dikomunikasikan oleh orang tua pada anak lebih menancap daripada informasi lain yang diterima anak sepanjang hidupnya. Yang kedua, kawan sebaya yang menempati kedudukan kedua setelah orang tua dalam mempengaruhi konsep diri, apalagi perihal menerima atau menolak. Peran yang diukir anak dalam kelompok teman sebayanya mungkin mempunyai pengaruh yang dalam pada pandangan tentang dirinya sendiri. Yang ketiga, masyarakat yang menganggap penting fakta-fakta kelahiran di mana akhirnya penilaian ini sampai kepada anak dan masuk ke dalam konsep diri. Yang keempat, yang terakhir, belajar di mana muncul konsep bahwa konsep diri kita adalah hasil belajar dan belajar. Dapat didefinisikan sebagai perubahan psikologis yang relatif permanen yang terjadi dalam diri kita sebagai akibat dari pengalaman. Dalam perkembangan remaja,
Hal yang penting untuk dilakukan adalah membentuk identitas diri yang diperoleh melalui pemahaman tentang konsep diri yang dimilikinya. Konsep diri merupakan hal yang penting dalam kehidupan remaja. Konsep diri menentukan bagaimana seseorang berperilaku. Konsep diri bukan sifat genetik, namun mulai berkembang sejak bayi dan terus berkembang sejalan dengan perkembangannya manusia, yang dipelajari melalui pengalaman yang diperoleh ketika berinteraksi dengan lingkungan sosial. Sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.